Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penderitaan atau perasaan ketika terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Dan video ini saya tujukan bukan buat teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ya. Tetapi video ini saya tujukan kepada para pendamping atau keluarga-keluarga yang mempunyai sanak saudara yang mempunyai gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Jadi saya tujukan video ini untuk keluarga-keluarga yang mempunyai bila ada anggota keluarga yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal seperti itu. Nah, kenapa di video kali ini saya menjelaskan hal tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis bagi para pendamping gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, barusan itu saya mendapatkan telepon dari teman kita, salah satu teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Dia curhat, dia sharing sama saya, dia mengadu sambil nangis teman-teman ya. Katanya, "Pak, saya itu sedang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, tetapi keluarga itu tidak ada yang mempercayai teman-teman ya. Bahkan ketika saya sering nonton video-video Bapak itu, kemudian sudah mempelajari, sudah memahami, tetapi selalu saja dapat olok-olokan dari keluarga gitu teman-teman. Dianggap katanya penyakit yang dideritanya itu penyakit hal yang biasa, penyakit yang lebay katanya gitu. Jadi jangan terlalu dirasa-rasa. Bahkan ketika teman kita itu sedang menjaga makannya, malah sama keluarganya itu dianjurkan untuk udah nggak usah dirasa-rasa katanya. Makan aja sembarangan nggak apa-apa, yang penting kalian harus makan katanya gitu, biar sehat katanya gitu. Jadi ketika teman kita yang tadi nelpon itu mau mencoba menjaga makannya, malah keluarganya itu seolah-olah menyepelekan ya dengan memberikan makanan-makanan yang seharusnya dihindari dulu gitu teman-teman ya. Akhirnya dia itu bingung ya, mau makan yang lain yang sehat-sehat, tetapi di keluarga itu malah menghidangkan makanan-makanan yang memang saya selalu anjurkan untuk dihindari dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya akan menjelaskan gitu ya tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis bagi para pendamping ya. Apabila kalian mempunyai anggota keluarga yang mempunyai gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, tolong didengarkan, tolong dipahami, tolong dicerna apa perkataan saya. Semoga saja itu menjadi menjadi pengertian, menjadi pemahaman buat kalian. Ternyata salah satu anggota keluarga kalian yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu memang seperti ini rasanya gitu teman-teman ya. Nah teman-teman yang sekarang sedang sehat walafiat, alhamdulillah, berarti kesehatan kalian masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri saja itu teman-teman ya. Tetapi kalau seandainya ada keluarga kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, tolong pahami penderitaan penderitaan dia itu sangat menderita sekali teman-teman. Jadi jangan pernah menganggap sepele penderitaan orang tersebut teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu gangguan yang sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Baik itu perasaannya, baik itu di badannya yang dirasakan, untuk semuanya itu sangat luar biasa sekali perasaannya. Jadi penderitaan mereka itu tidak seindah apa yang kalian pikirkan teman-teman ya. Tidak sependerita. Jadi penderitanya itu tidak semenderita apa yang kalian bayangkan. Lebih jauh menderitanya teman-teman ya. Dari mulai seluruh tubuh kita itu memang banyak sekali yang dirasa, dan rasanya itu sangat luar biasa sekali karena berbeda dengan gangguan yang lain teman-teman ya. Nah itu kenapa saya bisa menjelaskan hal seperti itu, karena saya juga mengalami teman-teman ya. Jadi ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, rasanya itu sungguh luar biasa, berbeda dengan gangguan-gangguan yang lain. Contoh lah, kalau misalkan kalian selalu mendapatkan kembung nih, bagi orang-orang yang sehat yang selalu mengalami kembung, itu kalian menganggap kembung itu kan kembung biasa saja gitu teman-teman ya. Tetapi ketika terkena gangguan anxieties psikosomatisnya, rasa kembung itu sangat dahsyat sekali ya teman-teman, sangat luar biasa sekali. Kembung Anda yang orang-orang sehat yang sering alami mungkin rasanya paling sekitar 80% atau katakanlah menjadi 100% gitu rasa tidak nyamannya. Nah, tetapi bagi para penderita asam lambung
GERD yang sudah terkena anxieties psikosomatis itu rasa kembungnya bisa beribu-ribu kali lipat teman-teman ya. Nah makanya di situ pahami saja ke sana. Makanya bagi teman-teman yang selalu menyepelekan tentang gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, tolong tonton video-video saya yang dari bagian awal, itu yang bagian dari pertama saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, itu sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya kalian teman-teman yang sedang sehat pernah mengalami sakit biasa, gangguan-gangguan biasa kayak macam sakit kepala. Nah kita itu 1000 sensasi ada dalam tubuh kita teman-teman ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya serba sensitif teman-teman ya. Bahkan jangankan untuk medisnya, untuk psikisnya aja kita itu kayak macam apa ya, mendapatkan hal yang sangat luar biasa sekali. Bayangkan saja, mungkin kalian mendengarkan orang kematian, kalau misalnya mendengarkan berita duka dari masjid, itu kalian cuman biasa-biasa saja. Paling juga kalian mengucapkan seperti ini teman-teman ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa itu yang meninggal? Tetapi berbeda dengan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, ketika mendengarkan berita duka itu menjadi hal yang sangat luar biasa buat kami. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika kita mendapatkan berita duka dari orang lain, itu rasanya, itu pikiran kita itu seperti mau pecah teman-teman ya. Seperti apa? Seperti ini, seolah-olah itu penderitaan kita teman-teman ya. Seolah-olah itulah yang akan menjadi menghampiri hidup kita teman-teman, bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Karena kami itu selaku penderita gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, selain kena medisnya, kami juga terkena psikisnya teman-teman ya. Itu, dan kemudian semuanya serba sensitif. Bukan butuh olok-olokan atau bukan butuh cemoohan, tapi kami itu butuh dukungan teman-teman ya. Butuh pengertian dari teman-teman yang masih sehat gitu teman-teman ya. Nah tadi saya itu mendapatkan curhatan dari teman-teman, dari salah satu teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Ketika mereka mau menjaga makannya, mau menjaga pola hidupnya, mau menjaga pola pikirnya, rasanya tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Nah itu yang membuat saya geram teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena saya merasakan sendiri ya, rasa tidak nyamannya sekarang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sungguh luar biasa teman-teman ya, sungguh luar biasa sekali. Dari mulai pendengaran, mungkin kalau misalnya kalian pendengarannya kalau misalnya lagi budeg sekalipun, itu mungkin kalian biasa-biasa saja. Tetapi kalau kami yang terkena budegnya itu dari pendengaran, ada gemuruh, ada berdenging, itu selain kita dapatkan medis yang tidak nyamannya dari bagian telinga, itu perasaannya juga kita kena teman-teman. Ini ada ketakutan tersendiri gitu teman-teman ya, ada ketakutan tersendiri. Kenapa seperti itu? Sudah saya jelaskan tadi ya, karena kita terkena psikisnya, makanya butuh dukungan dari teman-teman orang-orang yang sehat gitu teman-teman ya. Jadi butuh dukungan dari teman-teman yang sehat. Nah itu teman-teman, maka camkanlah ke sana gitu. Jangan kalian menyepelekan gitu teman-teman ya. Nih kalau misalkan saya ceritakan tentang masalah sensitif tubuh orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, jangankan untuk bagian dalam yang sakitnya gitu teman-teman ya, bagian luar yang tidak terkena sakit juga itu ada dampaknya. Contoh lah kayak macam begini, ini ada angin semilir saja itu terasa ke kulitnya itu sangat luar biasa sekali, bisa beribu-ribu kali lipat. Nah itu teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang sekarang belum terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kalau seandainya mempunyai panas dalam dan kemudian ada sensasi mengganjal di tenggorokan, kan rasanya memang seperti itu ya. Kalian biasa-biasa saja gitu, karena kalian berpikirnya ini sedang panas dalam, ini ada iritasi mungkin di bagian tenggorokan. Rasanya cuma segitu. Nah, tetapi berbeda dengan orang yang sudah terkena anxieties psikosomatisnya, itu rasa mengganjal di tenggorokan itu sangat luar biasa sekali. Seperti kita itu mau dicekik teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja dulu. Orang yang terkena gangguan asam lambung itu tidak semua orang yang terkena asam lambung itu asam lambung biasa teman-teman ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung saja itu mudah diobatinya teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika teman kalian, saudara kalian yang sudah mempunyai rasa cemas, berarti psikisnya terganggu dan itu butuh proses, itu butuh dukungan teman-teman ya. Nah itu makanya saya jelaskan di sini biar teman-teman itu tidak menyepelekan mereka yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Pahami saja. Kalau misalkan dia mengeluh, coba kita tanyakan, apa nih sekarang sensasi yang dirasakan?
ini saya nggak nyaman nih di bagian lambung. Oh, nggak apa-apa, gimana nih kalau misalnya kalian tidak tahu bagaimana cara jalan keluarnya, tanya saja mereka gimana nih cara jalan keluarnya supaya nyaman lagi. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya sudah tahu, sudah paham gitu teman-teman ya, tetapi mereka itu kadang lupa untuk menjalaninya, kadang malas untuk menjalaninya. Nah, makanya kita sebagai orang-orang yang sehat harusnya kita itu mengingatkan, kemarin itu nggak nyaman katanya gitu ya, harusnya begini, kemarin kan nggak nyaman seperti ini. Oh pernah. Nah, cara menanganinya seperti apa? Harus begini, ayo lanjutkan lagi, harusnya seperti itu teman-teman ya. Nah itu, jadi bukan mendapatkan cemoohan ya, bukan mendapatkan ya kata-kata dengan nggak nyaman buat mereka gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi pahami saja ke sana. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mungkin bagi teman-teman yang belum mengalami, mungkin itu hal yang sangat biasa, karena sebetulnya memang biasa. Jujur ya, untuk asam lambung itu sebetulnya hal yang sangat biasa, kalian juga sering mengalami gitu teman-teman ya. Tetapi bagi orang yang terkena anxiety psikosomatisnya, asam lambung itu sangat luar biasa teman-teman ya gitu. Jadi pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Jadi perasaannya itu bisa beribu-ribu kali lipat apa yang telah kalian rasakan. Nah itu teman-teman, kayak macam pegal-pegal. Dulu juga kalian kan sering ya, kalau misalkan teman-teman yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian mengalami pegal-pegal, itu pegal-pegal mungkin merupakan hal biasa bagi teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang terkena gangguan anxiety psikosomatisnya, rasa pegal itu sangat dahsyat sekali. Kayak macam kita itu mendapatkan beban bertonton teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita itu sekarang itu sedang sensitif-sensitifnya. Jangankan dapat cemoohan, dapat hinaan gitu ya, kita aja salah dilirik sama orang, perasaan kita itu nggak nyaman teman-teman ya, nggak enak rasanya, sedih rasanya gitu teman-teman ya. Bahkan kita itu sering meratapi nasib gitu teman-teman ya. Nah itu gitu. Jadi karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sedang benar-benar sensitifnya, entah itu medisnya dan juga pikirannya gitu teman-teman. Jadi butuh dukungan banget gitu teman-teman ya, butuh dukungan sekali gitu. Makanya bagi teman-teman yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, titip ya, mereka itu penyakitnya atau sakitnya atau gangguannya itu yang sekarang sedang dideritanya itu bukan bohongan teman-teman ya. Bukan bohongan, itu real, nyata. Dan kenapa saya bisa jelaskan, karena saya juga pernah mengalaminya. Nah itu, dan kemudian kenapa saya juga sering menceritakan di channel YouTube itu, karena memang saya merasakan waktu itu. Dan sensasi-sensasi yang saya rasakan itu tidak ingin tidak ingin teralami lah sama orang lain. Sehingga dulu itu saya membuat nazar, saya ingin membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena memang saya tahu persis rasanya seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi makanya bagi teman-teman yang belum paham juga tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, bagaimana menderitanya saudara kalian itu yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, silakan tonton channel-channel orang lain lah, jangan terlalu channel saya aja. Buat pembanding teman-teman ya, buat pembanding, tolong lihat di kolom komentar di video orang lain, termasuk di video saya juga, tolong tengok, itu banyak sekali yang menderita teman-teman ya. Nah itu gitu teman-teman, jadi butuh dukungan sebetulnya. Kalau misalnya kalian menganggap gangguan asam lambung itu sepele, memang sepele teman-teman ya. Jujur saya, memang sepele itu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu memang sepele. Tetapi untuk psikisnya, untuk penyesuaiannya, itu kita itu butuh pengertian, butuh pemahaman, butuh latihan. Nah semuanya itu justru butuh dukungan dari keluarga dan butuh dukungan dari teman-teman ya, dari teman-teman yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, barusan itu saya dapat telepon dari teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Saya miris sekali ya. Jadi ketika dia mencoba menjaga makannya karena memang lambungnya sedang tidak beres, dia mencoba mencoba menjaga makannya. Artinya ketika dia mau makan itu menunya menu yang bisa mengganggu asam lambung kita itu nggak normal lagi gitu teman-teman ya. Nah ketika dia ngomong sama keluarganya, ini saya nggak bisa makan, tolong minta ini dong katanya gitu, yang sehat gitu ya teman-teman ya. Dalam artian yang sehatnya itu yang aman buat dia gitu teman-teman, untuk lambungnya dia gitu. Ternyata itu dapat cemoohan dari keluarga ya, dapat cemoohan dari keluarga. Katanya itu penyakit jangan dibiarin gitu katanya, sok aja makan sehat katanya gitu ya. Jangan pantrangan katanya gitu, nanti juga sehat.
Iya sih ya, karena kalian itu berpikirnya masih apa ya, masih tidak terganggu gitu teman-teman. Tetapi berbeda dengan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu asam lambungnya kalau seandainya lagi parah-parahnya harus dijaga teman-teman ya, harus dijaga. Makanya bagi teman-teman yang belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenali dulu asam lambungnya ya, kenali dulu asam lambung. Semoga saja pengalaman pengertian tentang asam lambung, pemahaman tentang asam lambung itu juga bisa meningkatkan kewaspadaan kalian, biar kalian itu juga bisa menjaga pencernaan kalian teman-teman ya, bisa menjaga kesehatan kalian biar tidak terkena kayak macam saudara kalian ya. Nah itu teman-teman itu ya, jadi tolong pahami saja ke sana. Kalau diceritakan masalah penderitaan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasanya itu tidak akan berhenti-berhenti ya, karena penderitaannya itu sangat banyak sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita kena dampaknya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang belum terkena gangguan asam lambung, mungkin kalau misalnya sakit kepala cuman gitu aja ya, tetapi kita itu setiap harinya, setiap detiknya itu ada ya yang dirasakan. Dari kepalanya ada, dari matanya ada, dari telinganya ada, dari tenggorokannya ada, dada, ulu hati, lambungnya, perutnya, otot-ototnya, kemudian lemasnya, tidak ada gairahnya, kemudian emosinya, rasa sedihnya, semuanya kumpul campur aduk ya teman-teman ya. Nah itu jadi Masya Allah ya, tolong ya bagi teman-teman yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong pahami saja mereka gitu teman-teman ya, penderitaannya sangat luar biasa sekali gitu, beda dengan apa yang kalian pikirkan. Kalau seandainya kalian berpikir dia itu cuman cuman gangguan biasa, itu salah ya, salah besar gitu teman-teman ya. Gangguannya memang gangguan biasa, tetapi perasaannya sangat luar biasa sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga videonya itu menjadi pemahaman buat kalian. Dan kalau seandainya saya ada kata-kata yang kurang wajar dan ada kata-kata yang menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf, karena ini terlepas dari rasa marah saya barusan ya, rasa marah saya dari itu ya, dari teman-teman yang ya, dari salah satu teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika mengadu ya wajar sih ya, emosi saya menjadi-jadi gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dulu juga saya mengalami seperti itu teman-teman. Jadi ketika dicemoohkan orang itu di awal-awal memang sulit ya untuk menjaga emosi itu. Kadang sedikit-sedikit pengen marah, sedikit-sedikit pengen nangis gitu. Jadi seolah-olah orang lain itu nggak percaya penderitaan kita gitu teman-teman ya. Nah itu ya, jadi semoga saja menjadi pemahaman. Nah itu teman-teman, tengok juga ya video-video yang orang lain. Banyak sekali video-video tentang asam lambung untuk para pendamping, kayak macam di channel-channel banyak sih ya, channel-channel tentang untuk orang-orang para pendamping ya, untuk para pendamping orang-orang terkena gangguan asam lambung. Banyak sekali, kayak macam di Dadi Suhandi itu banyak sekali, kemudian di di X Bungkus, Dadi Suhendi, kemudian siapa lagi ya, banyak sih ya. Makanya tonton video-video orang lain juga, buat pembanding lah, buat pembanding yang dikatakan sama saya itu benar atau salah. Nah itu teman-teman, jadi tonton juga, semoga saja itu menjadi pemahaman buat kalian yang belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika menghadapi saudara-saudara atau teman-teman atau anak atau suami atau istri yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Saya akhiri teman-teman ya videonya. Maaf sekali kalau misalnya kata-kata saya ada yang kasar, kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf, itu karena memang terlepas dari rasa emosi saya ya. Mohon maaf sekali. Saya ucapkan terima kasih atas atas perhatiannya. Semoga saja saudara-saudara kalian yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis cepat membaik, sembuh total, kayak macam dulu lagi, karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.